Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati kakak kelas saya di Mesir, guru kita semua, Al-Mukarram Al-Ustadz Jelfatullah. Yang sama kita muliakan Bapak Wakil Wali Kota Solok beserta seluruh jajaran, Bapak Kapolres, TNI Polri yang berhadir pada saat hari ini, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau mahasiswa di akhir masa studinya ada namanya KKN, terjun langsung ke tengah masyarakat, maka TNI Polri, Trimatra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ada namanya Latsitarda. Itulah makna tulisan angkatan yang ke-43. L itu 50, X itu 10, XL 50 kurang 10 sampai 10 tambah 3 sampai 13. Angkatan yang ke-2023 tahun 2023, dan ASN sekota Solo diisi dengan pengajian. TNI, Polri, ASN, baik yang tidak ASN, semuanya sama-sama hamba Allah, ciptaan Allah, diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah, akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Yang ASN tidak akan meninggal membawa baju korpri, yang polisi tidak meninggal membawa seragam, yang TNI juga sama, semuanya akan dibungkus dengan kain apa pula? Kain batik, kain kafan. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya pakaian dunia semata, tapi ini insya Allah akan bernilai ibadah. Maka pada waktu yang singkat ini, menjelang azan zuhur dikumandangkan, sebagai bekal untuk TNI, Polri, Trimatra, dan ASN PNS, saya ringkaskan pada 5 poin. Yang pertama, bahwa kita mesti meyakini pekerjaan kita ini adalah ibadah. Menjadi polisi ibadah, menjaga laut sebagai TNI Angkatan Laut ibadah, menjaga perbatasan darat ibadah, menjaga perbatasan udara ibadah. Maka istri-istri polisi dan tentara melepas suaminya sama seperti istri ustadz melepas suaminya akan berceramah, karena ini ibadah. Ibadah ustadz menjaga hati jamaah, tauhid la ilaha illallah. Ibadah TNI Polri menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga masyarakat jangan sampai kena narkoba, menjaga jangan sampai berjudi dan berzina, menjaga jangan sampai melakukan perbuatan maksiat. Ini semua tugas berat. Maka polisi, TNI, Trimatra, PNS pagi ketika akan bekerja, dilangkahkannya kakinya, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mereka yang terombang-ambing di tengah laut, dipukul ombak, dihempas gelombang, demi menjaga teritorial perbatasan. Serangan yang pertama datang ke Indonesia, datang dari laut, datang dari udara, datang dari darat. Serangan narkoba, serangan game online, serangan anti kebinekaan, itu semua kita jaga bersama.
warga negara masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia punya tanggung jawab yang sama. Bedanya ada yang berkiprah di pemerintahan, ada yang di swasta, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di eksekutif. Siapa yang paling besar pahalanya? Yang paling besar adalah yang beramal karena Allah, lillah, billah, fillah. Ada baju kaosnya tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang berceramah ini pahalanya lebih besar daripada yang diam? Belum tentu. Boleh jadi yang diam pahalanya lebih besar. Polisi, tentara, TNI, Polri, mereka tidak perlu khutbah, mereka tak perlu ceramah, mereka tak perlu tausiah. Mereka cukup dengan pistolnya, dengan seragamnya, dengan diamnya, dengan bangganya. Saya yakin dan percaya semua kita kaum muslimin muslimat di Solo ini merasa senang melihat bapak-bapak TNI Polri hadir ke masjid, mendengar pengajian, mendapatkan pembekalan. Kenapa? Karena sesungguhnya di balik seragam itu ada manusia-manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala melaksanakan satu misi yang mungkin tak bisa dilaksanakan Ustadz Abdul Somad, tak bisa dilaksanakan Ustadz Jelfatullah, tapi mereka bisa melaksanakannya. Maka jadikan ini sebagai ibadah. Sebab ada orang yang menganggap di masjid ibadah, baca Quran ibadah, berzikir ibadah, tapi bekerja bukan ibadah. Di masjid dia sangat soleh, ketika haji dan umroh sangat soleh, gatal kepalanya, takut dia menggaruk, takut gugur rambutnya bayar dam. Saat sholat dia tak mau memandang ke atas, hanya ke bawah saja. Apalagi di Masjid Agung Solo ini, memang kita tak berani memandang ke atas. Memandang ke atas ingat angkatan udara dekat dari langit. Tapi insya Allah di masjid dia soleh, di masjid dia khusyuk, di kantor dia tidak soleh, di kantor dia curang waktu, korupsi. Gara-gara apa? Karena dia menganggap di masjid ibadah, di kantor bukan ibadah. Ini salah, ini sekuler, ini membagi hidupnya menjadi dua. Ini bagian agama, ini bukan agama. Dalam Islam setiap hembusan nafas adalah ibadah, ayunan tangan adalah ibadah, langkah kaki adalah ibadah. PNS beribadah, polisi beribadah, angkatan laut beribadah, angkatan darat beribadah, angkatan udara beribadah. Kalau mati, matinya mati syahid kalau dia beramal karena Allah. Kalau tidak karena Allah, mati konyol. Kita doakan bapak-bapak kita yang sedang mengikuti Latsitarda ini menjadi orang-orang yang insya Allah segala tindak tanduk, langkah kaki, ayunan tangan, keputusan, tanda tangan semuanya bernilai ibadah insya Allah. Amin. Karena yang kita bawa mati nanti adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jenderal meninggal dunia, semuanya mati menghadap Allah SWT. PNS golongan 4E paling tinggi meninggal dunia. Orang hanya menyebutnya almarhum, orang yang mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah? Orang yang beribadah. Maka poin yang pertama, jadikan pekerjaan ini sebagai ibadah, tapi ibadah yang bukan mahdoh. Ibadah dibagi dua, ada yang mahdoh, sholat mahdoh, puasa mahdoh, umroh haji mahdoh. Ustadz Abdul Somad insya Allah akan melaksanakan umroh akbar, berangkat tanggal 4 Oktober bersama Travel Azhar Islamic Tour, alumni Al-Azhar. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa di Makkah, sama-sama tawaf haji dan umrah insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa di dalam diri kita ini ada spiritual, ruh. Kalau leher, tenggorokan, kasih minum. Kalau perut, lambung, kasih makan. Tapi ruh, spiritual,
tidak bisa dengan makan dan minum. Mental kita ini mesti diisi dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi polisi akan bertugas menangkap gembong narkoba, mentalnya mesti kuat. Sebelum berangkat wudhu dulu, setelah wudhu sholat sunat hajat dulu. Aku minta hajat, hajatku berikan aku kekuatan ya Allah. Kalau aku mati di sini, matiku mati syahid, karena aku akan mengejar pecandu narkoba yang akan merusak anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak berdaya, jangan tegar karena cincin. Selamat juga punya cincin, tapi saya tak yakin di dalam cincin saya ini ada hantu setan nyibloreng, sundel bolong, suster ngesot, genderuwo. Kita yakinnya hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Menjadi tentara akan dikirim ke Kongo, menjadi tentara Indonesia dikirim ke Sudan Selatan, menjadi tentara dikirim ke Lebanon, pasukan perdamaian dunia. Apa yang membuat mereka kuat? Anak tinggal, istri tinggal, gaji tak seberapa. Yang membuat kuat itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuatkan hati. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Usir segala bisikan dalam hati. Saudara ibu saya dikirim ke Kongo menjadi TNI, pasukan perdamaian dunia. PBB mengambil tentara-tentara, salah satunya dari Indonesia, diterbangkan ke Afrika. Semua negeri yang berkonflik, Indonesia dilibatkan. Tentara Indonesia hebat. Dikirim tentara ke Sudan. Anak-anak Sudan pandai berbahasa Indonesia, belajar dari tentara-tentara yang bertugas di sana. Dikirim ke Lebanon, difilmkan, ada filmnya tentang orang Indonesia yang menjadi tentara dikirim ke Lebanon. Apa yang membuat mereka kuat? Nyawa taruhannya. Berapa banyak? Tinggal jenazahnya saja dikirim pulang. Menghadapi pemberontak yang ada di Papua, berapa banyak TNI Polri kita terbunuh. Mati apa namanya itu? Mati syahid. Kenapa? Karena mereka berperang membela negara atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara kita negara berdasarkan Allah. Baca Pancasila. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Ustaz kok tahu? Nama Baco itu setiap hari Senin ambo di SD dulu. Habis itu masuk SMP, SMA, penataran P4. Habis itu berangkat ke Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, penataran Pancasila, ujiannya 3, bahasa Arab, bahasa Inggris, Pancasila, hafalan Quran. Lulus Pancasila, baru dikirim ke Mesir. Pulang dari Mesir, ceramah, dituduh anti NKRI. Kan bohong tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, siapa yang masuk ke hutan suku Sakai, anak pedalaman, mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengajarkan upacara kerek bendera, menempelkan bendera Pancasila, kami masuk ke dalam hutan. Kenapa? Karena kita cinta negara ini. Maka yang berjuang ini atas nama Allah, semua mereka memerdekakan. Yang menyuruh berjuang itu Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang mati itu mati. Mereka tak mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Mereka berjuang atas nama Allah. Gugur mereka dibunuh oleh PKI dalam 30 GSPKI. Matinya mati syahid. Mereka yang melawan Belanda 10 November, hari pahlawan. Orang lupa
Pahlawan apa yang rela menghilangkan nyawanya, meninggalkan anak istrinya untuk berjuang membunuh Belanda, dibunuh atau membunuh, mati 10 November. Orang lupa 10 November itu berkobar karena tanggal 22 Oktober mereka sudah mendapatkan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid. Orang yang jarak qasar salat 89 km tidak ikut berperang melawan Belanda berarti pengkhianat negara Indonesia. 22 Oktober dikeluarkan resolusi jihad, dipegang oleh TNI, maka 10 November meletuslah Hari Pahlawan. Mereka berteriak mengejar Belanda, Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting, lari ke Amsterdam, yang tinggal terong Belanda. Habis semua Belanda ini pulang. Semua TNI Polri mesti paham sejarah ini. Pondok pesantren bukan anti NKRI. Negeri ini merdeka karena para ulama, para kiai, para buya, Inyak Canduang, Inyak Jaho dikejar, ditangkap Belanda. Buya Hamka, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi di Makkah mengeluarkan khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya dikirim pakai kapal laut, dibacakan di Masjid Istana Siak Sri Indrapura. Mereka dulu belum ada grup WhatsApp, mereka belum ada internet. Melalui kapal laut jamaah haji yang pulang dibacakan khutbah itu di hari Jumat. Khutbah dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, orang Indonesia yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid, hartanya akan dibalas Allah, berkobar perjuangan. Jadi kalau hari ini ada TNI Polri dibekali dalam Lat Sitarda dengan pengajian, itu hanya membangkit batang terandam, mengembalikan masa lalu. Karena tentara-tentara berjuang karena kedekatan dengan para ulama. Ulama lah yang membangkitkan semangat jihad mereka. Hari ini Belanda tidak ada lagi. Jepang sudah pulang ke Tokyo, Belanda sudah balik ke Amsterdam. Tapi ini kita berhadapan demi ganas dari pelaku Belanda. Narkoba, LGBT, judi online, seks online, segala perbuatan yang merusak anak bangsa. Ini kalau kita tidak bersama-sama, Ustadz tak sanggup dengan ceramah, Ustadz tak bisa dengan khutbahnya saja. Ambo berceramah berapi-api di masjid itu, tapi kalau lah keluar basuh dengan orang dan jual narkoba, jangan jual narkoba, silap-silap ambo belum dan ditembak. Tapi kalau bapak-bapak TNI Polri dengan pistolnya, dengan senjatanya, pakailah itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan hubungan dengan Allah, sholat jangan sampai tinggal, puasa sunat terus, zikir malam tahajud, itu menguatkan mental spiritual. Tidak ke dukun, tidak pakai jimat, tidak minta ke pohon kayu, tidak minta ke hantu, memintanya kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengkhianat dari dulu sudah ada. Pengkhianat membocorkan kepada Belanda bahwa ada pejuang bernama Jenderal Sudirman. Datang Belanda mau menangkap Jenderal Sudirman. Ketika pasukan Belanda datang, Jenderal Sudirman langsung membuat lingkaran, berubah barisannya lurus menjadi lingkaran. Kata Jenderal Sudirman, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melihat itu pasukan Belanda terkejut, ternyata ini hanya orang sedang tahlil. Kalau begitu mari kita pulang. Pengkhianat itu ditembak oleh Belanda. Lalu kemudian tentara menjumpai Panglima Besar Jenderal Bintang 5 Sudirman. Patungnya sampai hari ini tegak berdiri di Jakarta. Jenderal Sudirman katanya tak bisa ditangkap. Apa betul Jenderal Sudirman punya jimat? Kata Jenderal Sudirman, betul, saya punya jimat. Mana jimatnya? Jimatnya bukan yang tertulis diikat di pinggang. Jimat saya 3, kata Jenderal Sudirman. Apa jimatnya? Yang pertama, wudhu saya tak pernah putus. Yang kedua,
zikir saya tak pernah berhenti. Yang ketiga, sholat tak pernah tinggal, walaupun sedang bergerilya, kena penyakit malaria di dalam hutan, ditandu, namun sholat tak pernah berhenti. Kami pakai pakaian perang, bagaimana kami sholat? Selama pakaian suci, ini kaki membungkus batu, tak perlu disiram, tutup diusap, pakai mazhab masul khufain, muka dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, telinga diusap, kaki diusap, tetap sholat. Dalam perang gimana sholat? Ada namanya sholat khauf, sholat takut. Imamnya satu, makmumnya dua baris. Baris pertama sholat, baris kedua menjaga, melihat musuh. Selesai baris pertama, baris kedua maju, baris pertama mundur ke belakang, menjaga. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, wa aqamta lahumus sholah, engkau tetap menjadi imam sholat walaupun sedang perang. Sholat tidak pernah berhenti sampai pada akhirnya peluru itu meletus mengenai musuh atau kena diri sendiri. Kalau kena musuh, engkau pejuang. Kalau kena diri, kau akan mati syahid. Apa kata Tengku Umar? Kalau aku hidup besok pagi atau mati malam ini, kalau aku mati malam ini, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi di Maulabu. Tengku Umar menganggap hidup ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Sepele saja dia melihat hidup ini. Mati malam ini, mati syahid. Hidup besok pagi, masih bisa minum kopi di Maulabu. Meninggal dia malam itu, dikuburkan. Apa yang terjadi? Kuburannya dicari oleh Belanda, dipindahkan 6 bulan dalam kuburan, dipindahkan. Jenazahnya tak busuk dimakan cacing tanah. Janji Allah, orang yang mati syahid tak dimakan cacing tanah. Cacing pun segan memakan jasad Tengku Umar. Kenapa? Darahnya adalah darah syuhada yang akan bersaksi di padang mahsyar nanti. Maka ketika terjadi banjir bandang, tanah itu longsor, kubur Hamzah bin Abdul Muttalib pada zaman Umar bin Khattab masih mengalir darahnya. Baca buku sirah sejarah sahabat Nabi, baca buku tarajim al-ulama, bagaimana darahnya masih mengalir padahal sudah meninggal lebih 10 tahun. Janji Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mati syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Besarkan Allah dalam hatimu, dunia ini akan nampak kecil di pelupuk matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini kecil dalam pandangan batin zahir. Itulah yang diajarkan oleh para ulama hingga Indonesia ini merdeka, karena mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jabatanmu kecil, kekuasaanmu kecil, bintangmu kecil, yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Masalah yang kita hadapi ini kecil, yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, jadikan jabatan TNI, Polri, ASN sebagai sarana amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak sholat saya bisa, mengajak tabligh akbar Ustadz Jalfatullah bisa, tapi melarang orang jual ganja, melarang orang pakai sabu-sabu, melarang orang lem kambing, melarang orang korupsi, ini hanya bisa dilakukan TNI, Polri. Pistol masih besi, pakai. Polisi tak perlu pakai dalil, polisi tak perlu pakai ceramah, polisi tak perlu pakai suara menggelegar, tak perlu membacakan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, sesungguhnya khamar, narkoba, judi, tak perlu. Dengan lemah lembut pakai pistol, main judi, main mau laga ayam, main. Pistol masih menyala, masih besi, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa Ustadz hari ini bersemangat berapi-api? Karena yang di hadapan Ambo Eko adalah TNI, Polri, dan ASN yang masih aktif. Kalau sudah pensiun tak perlu menyala seperti ini, cukup dengan seluruh. Bapak Ibu sekalian, Eko pembekalan TNI Polri dan akan pensiun. Mari banyak-banyak beristighfar, malaikat maut ladake.
Tapi ini yang masih aktif, yang masih punya jabatan, punya kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Saya diundang ke Jambi, dari kota Jambi pergi lagi ke kabupaten, dari kabupaten pergi lagi ke kecamatan, lewat hutan, lewat jalan belobang. Apa yang mau dikejar ini? Siapa yang mau mengundang ini? Bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota. Yang mengundang hanya untuk meresmikan surau ketek di Polsek, bukan Polda, bukan Polres, bukan Polresta, Polsek tingkat kecamatan. Kenapa Bapak undang kami? Ambo benazar Ustaz, kalau musola ini siap, kami ingin yang meresmikannya Ustaz Somad, kata Pak Kapolsek. Banyak orang urusan buat SIM, urusan ke kantor polisi, bingung tak tahu sholat di mana. Akhirnya berdiri musola ini. Kami bangga Pak Ustaz. Ini pakai duit negara? Tidak Pak Ustaz, murni kami patungan. Musola berdiri, Ustaz tolong resmikan. Kebanggaan luar biasa. Kapolsek bisa buat musola. Kenapa Kapolres, Kapolda, Kapolri tak bisa buat masjid besar? Selagi tanda tangan masih ada, selagi kekuasaan masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Yang keempat, apa maknanya? Ingat, dunia hanya tempat persinggahan. Perjalanan panjang, panas terik, bernaung sebentar di bawah pohon yang rimbun sementara matahari redup. Setelah matahari redup, kita akan lanjutkan perjalanan. Ini hanya stasiun. Dulu kita di alam roh, pindah ke alam raib, pindah ke alam dunia. Tak lama lagi kita akan pindah ke alam kubur. Habis alam kubur ke alam akhirat. Selama di alam dunia, sempat-sempatkanlah beramal, sempat-sempatkanlah beramal. Polisi sedang mengurus lalu lintas, sempat digelarnya sajadah di trotoar, gantian dengan kawan sebelah. Sempat ambil botol wudhu, sholat dia. Karena kalau menunggu berhenti lalu lintas nih, habis waktu Pak Ustaz. Tentara masih sempat masuk ke musola, ke surau, ke langgar di kampung untuk melaksanakan sholat. Selama ini orang tak datang sholat karena azannya mendayu-dayu. Hayya 'alas shalah. Sampai akhirnya hari itu orang berdatangan karena bunyi azannya lain. Hayya 'alas shalah. Rupanya tentara yang azan. ABRI masuk desa zaman dulu. Tidak hanya sekedar membangun teritorial kebangsaan, tapi juga membangun musola, mensupport pondok pesantren, membela para alim ulama, menegakkan agama Allah. Maka ini kerja-kerja dakwah, siapapun bisa melakukannya, tapi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, jangan angkuh, jangan sombong. Kita berdoa dan minta doa. Minta doa istri, minta doa anak, minta doa buya, minta doa ulama. Kalau kau belum tertembak, itu bukan karena jimatmu, tapi istri solihahmu di rumah selalu mendoakan. Kalau hari ini kau masih hidup, kawanmu sudah mati, mati tenggelam di tengah laut, mati terbunuh karena pemberontak, itu karena doa ulamamu yang tengah malam bertahajud. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwananal mujahidin, tolong saudara kami yang sedang menolong bangsa ini di tengah perbatasan di Papua melawan KKB, di tengah perbatasan di wilayah perbatasan, terbunuh karena gembong narkoba, terbunuh, dia mati syahid. Kalau aku hidup hari ini karena dosaku masih banyak, Allah ingin aku bertaubat. Kalau kawanku masih hidup, berarti dia sudah bersih, dia mati menghadap Allah. Begitu prinsip kita. Itulah 5 pesan yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak pimpinan TNI Polri. 5 pesan tadi bisa dipakai untuk ujian. Bagi yang ingat, alhamdulillah. Yang tak ingat, videonya bisa diputar ulang melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
Dimulai tadi jam 11, sekarang sudah pukul 12. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan TNI Polri, mudah-mudahan ASN diberikan iman, diberikan Islam, diberikan istiqamah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masyarakat pada umumnya pula tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.